Ya, terima kasih Bu Rista dan teman-teman semua. Gimana cek sound? Aman ya? Soundnya ya? Aman, Pak. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin beberapa teman kita sudah kenal dengan saya. Di beberapa webinar sebelumnya juga mungkin ada yang sudah ikut. Yang waktu itu saya juga sharing di situ. Kali ini saya akan share hal-hal yang teknikal. Jadi berharap bisa bermanfaat buat teman-teman. Kelihatan ya di situ ya. Screen saya kelihatan? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Kak. Oke, lagi proses ini. Oke, kelihatan? Sudah, Kak. Oke. Ya, ini sesuatu yang menarik ya. Jadi ada judulnya di situ, inovasi perpaduan APE dengan digital di masa pandemi COVID-19. Ini sesuatu yang menarik. Kita tadi dengar di sesi pertama, jangan sampai anak usia dini itu terlalu lama menggunakan gadget. Tapi di sisi lain, APE di masa pandemi harus digital nih, supaya lebih praktis dan intinya pembelajaran jarak jauh juga. Nah, bagaimana nih garis tengahnya, titik temunya di mana nih? Padahal kalau digital kan bicara soal ini ya, soal bisa berkaitan dengan teknologi, ya, termasuk gadget atau gawai dan yang lainnya, bisa televisi, laptop dan yang lainnya. Nah, ini menarik nih kalau kita bahas. Tapi sore hari ini saya akan sharing sesuatu yang sifatnya nanggung sifatnya. Jadi saya suka kasih bola nanggung. Kenapa saya kasih bola nanggung? Supaya teman-teman juga searching gitu. Nah, bedanya kalau generasi dulu sama sekarang itu salah satunya adalah kalau dulu ditanya misalkan 10 kali 5 bagi 5 tambah 2 itu mikir. Tapi kalau sekarang enggak, langsung ambil HP, ketik kalkulator, set, cepat, nggak perlu lama. Itu generasi sekarang. Nah, harapannya teman-teman nanti juga searching apakah yang saya katakan ini betulan atau bagaimana. Jadi saya kasih bola nanggung, artinya teman-teman bisa cross check lagi. Seperti itu. Nah, sekarang saya sebelum berlanjut, ini ada harapan untuk mengikuti sesi 2 ini. Saya tulis di situ 1, terinspirasi menjadi guru peramu. Karena di sesi sebelumnya saya juga ngisi bagaimana guru kreatif, anak kreatif. Dan intinya di situ guru itu harus meramu, harus rajin, harus sering meramu. Nah, ini tujuan atau outcome atau harapan yang saya sendiri ingin sharingkan ke teman-teman semua. Setelah ikut sesi kedua ini, teman-teman tertarik dan terinspirasi untuk mengulik itu apa ya? Ya meramu lah, meramu apa yang ada di dunia ini, dunia digital ini. Itu baru satu yang saya tulis. Teman-teman silahkan tulis lagi. Menurut teman-teman apa yang teman-teman harapkan di sesi 2 ini bisa ditulis di kolom chat. Gitu, silahkan. Boleh saja. Jadi itu, dan di sini ada gambar, ada yang tahu namanya apa ini gambar ini? Ada kayak kacamata tapi besar kayak helm juga. Ada yang tahu? Boleh tulis di chat atau langsung sampaikan. Nggak tahu ya. Ya, ini alat ini sebenarnya tahun 1960 itu udah muncul. Hanya saja adanya itu bukan di tempat yang komersial atau tempat yang umum, tapi di tempat-tempat kayak penelitian, ya lab itu, terus uji teknologi dan yang lain sebagainya.
mekanik dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini sudah komersial. Ini namanya VR, tulisannya VR, virtual reality. Jadi begitu anak pakai itu atau kita pakai itu, kita seperti di dunia nyata yang ada di digital. Gitu. Misalkan kita play di situ laut, berarti kita seperti di laut. Bahkan ada getaran-getarannya dan ada nuansa-nuansa alamnya. Namanya virtual reality. Loh, bagaimana nih? Tadi kan kita harus hati-hati supaya anak-anak nggak terlalu lama di gadget, nggak megang gadget terus. Tapi harus disesuaikan dengan pandemi ini kan, pembelajarannya harus virtual juga kan. Bagaimana nih? Ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas. Jadi itu harapannya di sini teman-teman sudah nulis apa yang menjadi harapan teman-teman mengikuti sesi 2. Berikutnya ini, tadi Ibu Rida sudah menyampaikan, ada linknya di situ. Nanti materinya saya share, teman-teman tinggal klik aja, sumbernya ada di situ. Inovasi tadi sama, perpaduan, penemuan baru atau pembaruan. Kalau perpaduan di situ persesuaian di situ adanya di KBBI juga persesuaian. Jadi menyesuaikan. Makanya tadi saya bilang ini menarik. Jadi di sisi lain anak-anak di usia itu jangan banyak digital, tapi di sisi lain harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. APE itu ada sumbernya juga dari Dinas Pendidikan juga, itu saya ambil dari materi teman-teman di Dinas di Wonogiri juga. Ada juga di situ, teman-teman tinggal klik, ada materinya juga tentang alat permainan edukatif, boneka, juga bisa klik di situ, materinya bisa di-download. Kemudian digital tadi sudah dijelaskan, yaitu berkaitan dengan penomoran, ada bahasa aslinya di Wikipedia, tinggal klik, tadi materinya sudah muncul semua di situ. Berkaitan dengan angka, namanya saja digit ya. Kemudian juga soal keadaan yang berlawanan. Gitu. Digital itu garis besarnya itu nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi saya kasih bola nanggung supaya teman-teman searching. Nah, buat saya setiap orang itu tadi seperti yang disampaikan materi pertama, sebenarnya orang yang inovatif sebenarnya, punya daya inovasi atau inovator sebenarnya kalau dia mau pakai kemampuan itu dalam diri seseorang. Kalau bahasa sederhananya yang saya pakai itu mengulik. Nah, mengulik itu kalau sambel itu kan, kalau lombok diulik-ulik ini kan, campur-campur kan diulik-ulik gitu. Jadi semua orang bisa, apalagi guru. Guru seharusnya itu peramu atau pengulik. Nah, pengulik ya bahan pembelajaran. Gitu. Nah, alat permainan edukatif kan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Bedanya dengan permainan kan ya memang ada unsur pendidikannya, tapi kalau edukatif lebih khusus ke pendidikan. Nah, ini ada syaratnya. Syaratnya dalam pembuatan APE itu ada 3. Syarat edukatif, teknis, dan estetika. Jadi yang pertama edukatif, disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Ya, syaratnya itu membantu keberhasilan proses pembelajaran. Terus kemudian syarat teknisnya itu dirancang sesuai tujuan atau fungsi, multiguna, bahannya mudah untuk didapat, murah, ya. Tidak membahayakan anak, mudah digunakan untuk menambah kesenangan, bisa kelompok atau individual, dan syarat estetikanya itu mudah dibawa kemana-mana, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, banyak kombinasi warna dan hal-hal yang menarik. Nah, ini kan APE yang konvensional atau APE yang bentuk barang jadi ya. Terus bagaimana dalam kondisi daring? Ya bisa. Nanti di sesi berikutnya, di slide berikutnya ada pertanyaannya. Kita mau fokus kemana nih? Jadi yang penting ini dipahami dulu syarat pembuatan APE. Mau digital, mau konvensional atau manual,
harus ada 3 syarat ini. Tapi ada kelemahan juga di bagian digital dan ada juga kelebihan, begitupun yang manual. Nanti saya akan sampaikan. Nah ini, nah kita mau fokus kemana nih? APE digital atau pembelajaran daring dengan APE manual? Nah kalau yang pertama, APE manual pindah ke digital atau ke gadget, bisa. Tadi Bu Rida sudah jelaskan, bisa divideokan, ya toh. Bisa alat permainan edukatif yang manual itu dibungkusin satu bungkus plastik, terus dikirim ke rumah anak-anak misalkan. Terus nanti sambil video call pakai WA, kan sekarang bisa banyak orang, bisa 50 orang di WA itu. Jadi bisa sambil video call sama anak-anak, sambil ngeliatin anak-anak mungkin bikin balok, mainan boneka atau apa, bisa seperti itu. Itu poin pertama. APE tapi dalam kondisi daring gitu. Bisa seperti itu juga. Atau bagian kedua yang akan menjadi sorotan kita, APE secara digital, APE-nya benar-benar digital untuk pembelajaran daring. Jadi nggak ada APE alat permainan edukatif yang manual, tetapi semuanya serba digital. Nah kalau serba digital kan otomatis masuknya di gadget atau di TV bisa, di laptop bisa, begitu. Nah, lalu bagaimana permasalahannya yang tadi anak usia dini jangan terlalu banyak pakai gadget atau gawe, tapi kalau di nomor 2 ini APE-nya harus masuk ke gawe atau ke gadget, gimana nih? Ya, makanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi kalau anak-anak menggunakan APE manual, itu kan pasti ada bentuk fisiknya, bisa dipegang, bisa diremas, ya toh. Kalau mancing itu bisa ditarik, ya kan tadi yang digambar tadi, kalau mancing bisa tarik. Tapi kalau masuk di gadget, berarti nggak bisa ditarik dong. Kalau pasir bisa diremas-remas, misalkan, kalau yang aslinya, yang manualnya. Tapi kalau di dalam bentuk gadget, apa yang diremas? HP atau laptop ya rusak nanti ya kan. Jadi ada kelemahan dan kelebihan. Lalu unsur yang perlu diperhatikan, ini yang menjadi titik temu sebenarnya, boleh saja alat permainan edukatif itu dalam bentuk digital asal satu, pembelajarannya ada bentuk aktivitas fisiknya. Bukan hanya jari saja, tetapi bisa melompat, bisa lari, gitu. Bisa yang lainnya. Nanti kita akan coba. Lanjut. Nah, ini nih. APE bisa diakses dengan ada 3, sebenarnya banyak sekali, banyak banget. Tapi saya tulis di situ. Tadi salah satunya udah disebutkan. Nah, yang pertama itu ada WA otomatis. Nah, sekarang pembelajaran itu bisa pakai WA. Jadi anak tinggal buka WA. Bisa WA grup, WA pribadi, terus bisa ngerjakan tugas di situ, bisa melakukan project di situ, bisa dengerin lagu di situ, bisa lihat video di situ, dan otomatis WA-nya balas sendiri, kemudian WA-nya bisa ngasih poin sendiri. Nah ini harus ada sesi-sesi khusus ini, makanya banyak sekali kalau kita mau pelajari berapa item di situ ya. Harus kita sediakan waktu, atau teman-teman bisa ngulik sendiri dari Google atau dari YouTube, bisa ada banyak tutorialnya itu. Nah dari WA misalkan, kita sudah siapkan dulu kalau kita mau setting di WA. Kita siapkan stiker supaya memotivasi, stiker pelajaran pertama, pelajaran kedua, kita rekam suara kita, misalkan rekam selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru, misalkan, atau Pak Guru, itu udah disiapkan semua. Kemudian nanti disetting ke Excel, lalu di automatic ke WA gitu, bisa seperti itu. Dan nanti begitu anak-anak udah ngerjakan project, misalkan projectnya lompat 5 kali dengan 1 kaki dan divideokan, misalkan ada ibu guru ibunya, ayahnya atau kakaknya yang nunggu di situ. Jadi harapannya anak itu tidak pegang gawai sendiri. Jadi misalkan projectnya push up 5 kali sambil divideokan. Nanti langsung otomatis
ngirim di WA itu dan masuk ke WA kita dan kita otomatis membalas. Seperti itu. Jadi menarik. Yang kedua ada PDF otomatis. Mau PDF, mau Word, mau PowerPoint itu bisa diotomatisasi. Tergantung kita mau setting atau tidak. Itu menarik juga itu. Di PDF itu juga bisa. Nanti materi-materi yang saya sampaikan ini PDF-nya yang saya kirim ke panitia yang mungkin akan di-share ke teman-teman juga bisa otomatis. Jadi semua link-link itu diklik materinya muncul semua dengan catatan connect internet. Nah, kalau buku elektronik menarik juga. Buku elektronik untuk anak-anak bisa dalam bentuk gadget, masuk di gadget atau dalam bentuk buku cetakan. Buku cetakan juga bisa elektroniknya, maksudnya dipegang di bagian sudut misalkan atau di simbol apa bunyi suaranya. Selamat pagi anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema Tanah Airku misalkan, terus pencet lagi nomor 2. Nah sekarang kita nyanyi bersama-sama ya lagu Indonesia Raya, nyanyi lagu Indonesia Raya bisa. Buku elektronik bisa dibuat begitu, kita juga bisa bikinnya. Mau pakai web dari buku elektronik atau pakai Word atau pakai PowerPoint atau pakai yang lain bisa. Ya, bisa semua itu. Asal mau nyoba. Dan lain-lain yang keempat. Lalu tools untuk buat API digital yang bisa diakses langsung sama teman-teman. Itu ada 8 ini yang saya tulis, sebenarnya banyak sekali. Ada Google Presentasi. Jadi presentasi bikin PowerPoint-nya pakai Google. Jadi semua nanti apa yang kita butuhkan bisa disediakan oleh Google dan Google juga memastikan bahwa apa yang bisa kita download itu adalah misalkan gambar-gambar yang resmi untuk di-download, bukan gambar yang ada hak ciptanya, no copyright artinya gitu. Kemudian yang kedua ada Udlu. Udlu ini menarik nih, nanti kita akan coba Udlu. Udlu ini kita bisa kasih pertanyaan gitu, kemudian ada tanya jawab, multiple choice, ada essay, kemudian nanti ada gamenya di situ, ada pecahkan balon dan yang lain sebagainya, ada tangkap burung dan yang lainnya. Jadi alat permainannya masuk di digital, di gadget. Nanti kita akan coba mempraktekannya. Terus bisa pakai Educandy. Educandy juga ada itu, ada yang gratisan, ada yang premium, bisa dicoba. Educandy juga bisa games, jadi bisa menarik sekali. Bisa, nah ini semua yang 1 sampai 8 itu bisa dikombin ke WA, bisa dikombin ke PDF, ke buku elektronik, ke Word, semua bisa. Tergantung kita mau pakai yang mana. Yang keempat ada Powtoon. Powtoon itu ada kayak klip-klip animasi yang bisa kita pakai supaya menarik. Kita mau ngomong apa, ada klip animasinya muncul. Bisa juga begitu. Teman-teman bisa searching banyak. Buat teman-teman yang pernah nyoba bisa tulis di kolom chat ya, di kolom chat ini yang pernah nyoba. Bisa nanti belajar bersama-sama. Siapa tahu nanti di sesi berikutnya teman-teman yang sudah pernah nyoba bisa jadi pembicaranya. Kita belajar bersama. Lalu yang kelima itu tools for educator. Jadi tools for educator ini juga bisa untuk bikin apa, kalau alat permainan edukatif yang manual itu ular tangga atau yang lainnya ya, ada bingo atau yang lain, itu bisa pakai tools for educator. Jadi kita nggak perlu download satu-satu gambar terus disusun, nggak perlu. Tinggal isi aja. Misalkan kita mau gambar apa? Gajah. Tulis gajah. Tulis apa? Nanti begitu di create langsung muncul semua, termasuk tulisannya, termasuk gambarnya, itu udah muncul semua. Lalu berikutnya test teach blend speech, itu juga bisa dipakai. Kemudian sing word itu juga bisa untuk mencocokkan kata dan yang lainnya bisa di situ. Ada book creator. Book creator ini untuk buat buku elektronik juga bisa. Ya memang itu bagiannya untuk buat itu. Jadi ada banyak sekali teman-teman. Jadi kalau kita mau benar-benar berinovasi, ini ada daftarnya nih, ada 8 lah minimal. Teman-teman bisa cari di Google sendiri dan bisa pelajari dan bisa dibuat. Gitu. Menarik sekali.
Berikutnya, nah ini nih. Kita mau buat yang mana? Ada ular tangga, API ular tangga, ada papan permainan. Kita mau coba buat yang mana? Coba saya pilih yang eh, papan permainan. Oh ya, Bu Rista, saya masih punya berapa menit ya? Kira-kira cukup nggak ya? Masih ada Halo? berapa ya? 20 menit. Halo, saya masih punya berapa menit? 20 menit, Kak. Oh, masih 20 menit. Oke, masih cukup ya kayaknya ya. Oke, kayaknya ini saya teruskan dulu. Nanti kita akan balik ke sini untuk nyoba ya, supaya nanti lebih enak kita. Lanjut. Nah, ini Bu Resta tolong kirim ke grup ini supaya teman-teman download pakai di WA, terus nanti dibukanya pakai PDF reader atau pembaca PDF. Terus nanti teman-teman klik nomornya ya, ada 3 nomor tuh. Nanti teman-teman bisa pas buatnya bisa sesuaikan, misalkan ada kata sambutan atau salam, kemudian ada senam bersama, boleh. Kemudian ada lagu Indonesia Raya, ada puisi, ada doa, bisa dibuat. Ya, apakah sudah dikirim ke teman-teman, Bu Resta? Halo? Nah, nanti kalau teman-teman sudah dapat ini pakai PDF, klik di angkanya. Yuk kita coba, kita coba. Supaya yang muncul ya. Semoga jaringannya lancar ya. Klik nomor 1 dan ikuti gerakannya. Nanti teman-teman di situ ikuti gerakannya ya. Sambil berdiri boleh, atau sambil duduk boleh. Nah, ikuti gerakannya. Ya, ini ada gerak dan lagu. Misalkan ada doa dulu, senam boleh. Teman-teman tinggal atur urutkan dengan RPPH. Atau kalau untuk sekolah minggu ya urutkan dengan susunan modulnya. Atau yang lain, sesuaikan. Ya, semoga berhasil. Ya, ayo kita ikuti gerakannya ya, teman-teman. Ini lagu baru ini, tapi belum dipatenkan. Ya, gak sabar menunggu sambil ngopi boleh. Tapi Bu Resta udah kirim ke teman-teman ya? Ya. Sudah Pak, tapi masih dalam proses. Oke, sambil nunggu kita. Yo, yang di situ tempatnya masih sempit, bisa siap-siap, terus bisa berdiri. Tapi berdirinya di lantai aja, jangan di atas meja, nanti bahaya. Ya, ayo. Ini lagu ini sambil saya ceritakan sambil minggu ini lagu ini juara 1 ini. Tidak ada yang menandingi tingkat pondokan ini, tingkat pondokan. Juara 1 tapi tingkat pondokan, tingkat RT agak mending tapi tingkat pondokannya agak gimana gitu ya. Teman-teman, videonya sudah ini ya. PDF-nya sudah terkirim di grup. Iya, ini di iya.
Nah, ternyata punya saya jaringannya lemot. Nah, punya teman-teman udah bisa buka, silakan. Silakan dibuka, terus ikuti gerakannya boleh. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop. Ya, sorry, saya keluar. Saya share ulang. Oke. Nah, teman-teman kalau mau lihat webinar sebelumnya juga ada di materi itu, tinggal klik. Bisa diklik. Nah, sekarang saya akan ajak kita semua untuk memulai untuk membuat. Sorry, ada satu yang kurang ring. Yang game ini. Ini juga sangat mudah buatnya yang games di nomor 3 ini. Tinggal diklik, asalkan jaringan internet lancar, langsung muncul gamenya, langsung bisa diisi. Ada pertanyaan-pertanyaannya, makanya berharap anak-anak itu waktu belajar APE dengan daring, dengan gadget atau digital itu harus ada orang yang dampingin supaya bisa membantu, dan paling tidak malah bisa membantu untuk memegangkan gadgetnya. Nah, ini ada gamesnya nih. Nah, misalkan ada pertanyaan, saya di situ bikin pertanyaannya soal temanya soal tanah airku, tentang pulau-pulau di Indonesia. Tadi kan ada peta, terus sebenarnya tadi nomor 2 ada lagu Indonesia Raya. Nah, di sini ada pertanyaannya yang menyesuaikan. Nanti tinggal diklik. Nah, ini pulau-pulau di Indonesia. Saya tambahin uji coba di sini. Nah, tinggal dicoba. Ya, ini saya pilih yang pecah balon. Jadi nanti teman-teman waktu buatnya bisa dipilih. Mau pecah balon, mau jamur melompat, mau apa kayak model tentara berperang di luar angkasa, bisa tinggal pilih. Ini saya pilih pecah balon. Nah, ini cara makainya. Kalau yang di HP, kalau ukurannya terlalu besar, tinggal diklik 2 kali, nanti ukurannya menyesuaikan HP. How to play, bagaimana cara memainkannya? Tap the balloons, ya toh, to pop them. Jadi diklik di balonnya kalau pakai HP supaya pecah, dan nanti bonekanya ini akan masuk keranjang. Kalau dia masuk keranjang berarti poinnya nambah. Kalau bonekanya nggak masuk atau mantul-mantul berarti hangus dan nyawanya berkurang. Kalau nyawanya habis berarti game over. Ya, seperti biasa. Kita start. Oke, di situ ada pertanyaannya. Nah, nanti sambil video call, sambil lihat. Anak-anak, di situ ada pertanyaan tuh. Coba
minta tolong mama atau papa bacakan. Kalau anak usia dini kan belum bisa baca. Kalau TKB biasanya udah mulai bisa baca tuh. Misalkan pulau yang mirip bentuk burung. Ayo, pulau apa? Ada yang bisa jawab di sini? Pulau apa yang mirip bentuk burung? Silakan tulis di chat boleh atau di open mic-nya. Pulau apa yang mirip bentuk burung? Pulau apa? Pulau burung? Nggak ada ya pulau burung. Pulau apa? Pulau yang mirip bentuk burung. Ayo, yang bisa open mic terus sebutkan. Nanti ada hadiahnya. Foto gratis dengan saya hadiahnya. Ayo, sebutkan pulau apa yang mirip bentuk burung. Itu ada 3 pertanyaan saya buat. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan TK masing-masing. PAUD, SD boleh. Ada yang bisa jawab? Belum? Di chat boleh, di chat. Kak Yati Marlin, tahu nggak? Pulau apa yang mirip bentuk burung? Sebutkan. Bangka Belitung, Bang. Bangka Belitung. Tidak tahu, Kak. Ternyata di sini saya tulis Papua nih, kayak bentuk burung kan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman di situ jawabannya dikasih Bangka Belitung ya boleh, gitu, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalkan, jawabannya belum tepat, ternyata jawabannya Papua, misalkan gitu. Tapi jangan kecewa dulu ya. Kita akan lihat apakah kita bisa bermain dengan pertanyaan ini. Kita klik continue. Sambil ngajarin bahasa Inggris ke mereka kan, continue itu apa? Nah, akhirnya kita dapat kesempatan untuk bermain, teman-teman. Mari kita bermain bersama-sama. Ya, kita akan klik balonnya supaya meletus ya. Di bawah ini ada keranjang nih, ada keranjang. Ayo, silakan di situ yang lagi main di situ silakan tempelkan telunjukmu di balonnya. Ya. Aduh, akhirnya nggak masuk ini. Aduh, gimana nih? Aduh, kuda. Ya. Aduh. Tinggal 2 kali kesempatan ini. Aduh, belum dapat poin apa-apa. Yang di pojok sini ada poinnya loh, teman-teman. Ini ada 0 nih poinnya. Belum ada yang masuk keranjang nih. Jadi belum dapat poin. Ya. Dapat satu. Wah, lumayan ini. Dapat apa ya tadi ya? Pistol kayaknya ya. Coba boneka. Coba robot. Ya. Akhirnya dapat dua. Ya. Oke, terus ya dapat tiga. Kelamaan ya. Saya ini ya kalah, ecak-ecaknya kalah aja ya saya. Ya, ecak-ecaknya kalah aja nih, saya ledakan balonnya dan saya nggak dapat apa-apa. Akhirnya habis. Kita kumpulkan lagi ya, kumpulkan koin lagi nih. Pertanyaan berikutnya, tadi kan udah lihat peta tuh di lembar atasnya tuh. Nah, sekarang pulau apa yang paling besar di Indonesia bagian barat nih? Apa ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Sambil video call gitu kan nanti. Ada yang bisa jawab? Pulau Bangka. Pulau Bangka. Ya, ternyata jawabannya yang saya tulis di sini Sumatera. Yang saya tulis Sumatera. Wah, ya, berhasil di episode berikutnya. Ya kan, ternyata Pulau Sumatera di situ. Oke, kita dapat kesempatan main apa enggak ya? Yuk kita klik. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Tara. Ya, akhirnya dapat kesempatan untuk bermain lagi. Apakah kita bisa mengumpulkan koin lagi ya? Nah, teman-teman semua,
Jadi kalau mereka belum login di bagian UDLU ini di HP mereka poinnya nggak masuk ke kita, kita nggak dapat konfirmasi. Tapi kalau mereka udah login dan kita kasih passwordnya, poinnya akan masuk di kita gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal ngulik lagi, pelajari lagi. Ini hanya contoh saja. Ya, saya kasih kalah aja lah ya, supaya cepat. Ya, kalau mau lebih menarik lagi yang pakai berbayar. Tapi kalau untuk sekolah kan tidak masalah berbayar ya, ada anggarannya ke situ ya. Yang penting pembelajaran maksimal. Ya, saya dapat 6 poin ya di sini. Oke. Wah, ternyata mau kalah malah menang terus ini. Gimana nih? Ya, yo. Wih. Ya, ops. Ternyata masih ada satu pertanyaan, teman-teman. Apakah kita bisa nambah koinnya? Nanti yang koin terbanyak. Nah, kalau anak-anak ngerjakan sendiri kan pasti koinnya muncul di HP mereka. Nanti bisa ditunjukkan. Kalau koinnya terbanyak, nanti akan dapat hadiah dari Pak Guru. Yaitu foto gratis dengan Pak Guru. Ya, kita coba lagi. Satu pertanyaan. Pulau apa yang bentuknya seperti huruf K? Pulau seperti huruf K. Pulau apa ya? Yang bisa jawab silakan. Ya. Ya, ada pulsa gratis. Sulawesi. Oke, Sulawesi jawabannya benar. Ya, nanti hadiahnya silakan diambil. Ya, di lemari masing-masing. Yo. Apakah kita sekarang dapat kesempatan untuk bermain? Coba lagi. Nah, biasanya kalau di situ tulisannya no play atau tidak bisa bermain, berarti tidak dapat kesempatan bermain. Ya, sayang sekali jawaban benar, tapi kita tidak dapat kesempatan untuk bermain. Oke deh, tidak apa-apa. Oke, di games ini kita dapat 8 poin, teman-teman. Yeay, tepuk tangan dong. Ya, hadiahnya kok. Ya, hadiahnya kopi 1 gelas. Ya. Mungkin saya kasih tahu sama Adi. Oke. Nah, itu kan. Waktunya 5 menit lagi. Oke, siap. Oke, ini bisa dibuat sendiri ya. Ini ada keterangannya di sini. Kalau mereka login, ada di sini perkembangannya. Jadi mereka berhasil sampai mana. Nanti disesuaikan gamenya, temanya, pertanyaannya sesimpel mungkin sesuai dengan usia PAUD. Ya, ini hanya contoh saja. Dan kayaknya materi saya nggak banyak. Sebenarnya itu banyak tutorial sebenarnya. Tapi saya dalam program berikutnya ini akan isi di channel Kreatif Cilik, di channel pribadi saya untuk tutorial-tutorial supaya membantu guru membuat itu, tapi belum sempat, jadi nanti saya sempatkan pas hari-hari libur saya akan buat tutorial-tutorialnya dari daftar-daftar tadi, teman-teman bisa buat. Nah, di Google itu juga udah disediakan tadi yang saya sebutkan Google Presentasi. Nah, saya buatnya yang ini pakai Google Presentasi, bisa diisi project, bisa diisi games, bisa diisi lagu, bisa diisi suara binatang, bisa diisi apa sesuai dengan keinginan kita. Dan bisa dibuat beberapa slide, tidak hanya 1 slide di sini. Tadi kan yang saya kirim ke teman-teman, yang ke Bu Rista dan di-share ke teman-teman itu hanya 1 slide. Bisa dalam bentuk beberapa slide. Atau teman-teman mau bikin atau buat buku elektronik menggunakan PowerPoint ini, Google Presentasi juga bisa. Nanti dibuat PDF, dikirim ke orang tua atau ke anak-anak juga bisa. Seperti itu ya. Oke, cukup begitu dulu, mungkin ada pertanyaan nanti, ini ada link-linknya, nanti tinggal klik aja. Kalau mau kunjung ke channel juga silahkan lah, itu ada linknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, kiranya menginspirasi seperti tujuan awal bahwa di sesi kedua saya kasih bola nanggung supaya teman-teman terinspirasi dan mencoba ngulik sendiri dan bisa dikembangkan sendiri. Terima kasih.